Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Mbak Nina. Pastinya jangan lupa like, comment, serta subscribe karena subscribe-mu penyemangatku. Buat kalian yang baru menemukan channel aku, bantu supportnya juga ya dengan cara like, comment, serta subscribe dan aktifkan tombol notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku pastinya. Figur di sini ini harga. Oke, jadi di video kali ini aku mau sharing ke kalian tentang masalah proses kerja di Cina kayak gitu ya. Masalah keberangkatan ke Cina atau masalah buat yang kalian ingin pergi ke Cina. Jadi mungkin ada beberapa yang DM di Instagram aku, ada juga yang WA di nomor aku, terus mereka menanyakan, C, bagaimana proses ke Cina, C, ke Cina udah buka belum, kayak gitu ya. Pokoknya intinya tuh mereka menanyakan tentang masalah proses kerja di sini kayak gitu. Kalau kemarin aku sempat bilang ya belum buka, karena apa, karena aku belum dapat info info yang lengkap kayak gitu tentang udah bukanya belum. Dan kali ini aku udah dengar dari teman aku dan proses ke Cina itu udah buka guys gitu. Jadi buat kalian yang menanyakan, buat kalian yang sempat DM ataupun WA, proses ke Cina itu udah buka, cuman masih simpang siurnya itu apa ya guys, ongkosnya buat kesini tuh kayak terlalu mahal banget kayak gitu. Aku lihatnya tuh kayak berapa kali lipatnya ya, 2 kali lipat atau 3 kali lipatnya bahkan kayak gitu ongkosnya, dan itu di luar nalar banget kayak gitu. Jadi saran aku sih buat kalian yang pengen ke Cina, mendingan ke negara lain aja deh gitu, mendingan jangan ke Cina. Karena apa, karena kalian juga harus tahu status kerja di Cina itu seperti apa, kalian juga harus tahu di Cina itu kayak gimana kayak gitu. Jadi di Cina itu enggak yang harus semau kita, terus prosesnya mungkin seperti Taiwan, Hong Kong ataupun negara lainnya, itu beda guys. Jadi kalian jangan samakan, terus kalian jangan memikirkan yang indah-indahnya dulu kayak gitu sampai belibet. Jadi kalau di Cina itu kalian boleh tanyakan mungkin buat kalian yang ada temen, saudara atau pun kenalan yang ada di Cina itu seperti apa gitu. Aku nggak bisa menjelaskan secara rinci dan detailnya, aku cuman bisa menjelaskan secara garis besarnya kayak gitu loh guys, secara garis besarnya. Karena apa ya, ranahnya bukan ranah aku dan agak sedikit sensitif kayak gitu ya buat dibicarakan di publik kayak gitu. Kalau masalah kalian udah nyampe di Cina dan menanyakan ada job nggak, semisal kalau saya udah sampai Cina, tenang guys, kalau masalah job itu banyak, bukan hanya dari teman-teman kita yang sesama TKI yang share masalah jobnya itu, tapi juga ada agen Cina yang memang menawarkan job kayak gitu. Dan kalian bisa memilih sendiri jobnya apa, gajinya berapa gitu. Kalau kisaran gaji di Cina itu paling rendah itu 6.000 yuan guys. 6.000 yuan kalau di Indo, kalau cruise semisal 2.100, kalian bisa kali sendiri. Kalau semisal kita ambil rata-rata 2.000 lah ya, berarti 6 kali 2, 12 juta gitu. Dan itu bersih biasanya kalau di Cina. Tergantung juga sih, tergantung kalian dapat majikannya kayak gimana. Kadang ada majikan yang gajinya gede, kita makan suruh beli sendiri. Kadang ada yang majikan yang gajinya standar, kita makan suruh beli sendiri gitu. Itu ada gitu, tapi semua itu tergantung kita dapat majikannya kayak gimana kayak gitu. Terus kalau masalah job, kalian tuh bisa pilih sendiri, kayak semisal jaga anak, bersih-bersih rumah, jaga orang tua, di kebun, ataupun mungkin di restoran, dan mungkin juga kalian kerja di agen penerjemah kayak gitu. Kalau kalian bisa kerja di agen penerjemah, gajinya luar biasa guys, fantastis, bisa nyampe 12 sampai 15 ribu bahkan lebih. Dan kalian bisa mengalihkan sendiri dengan cruise yang sekarang kayak gitu. Jadi
Itu gambaran tentang job di sini. Kalau masalah cowok ada nggak yang kerja di sini, ada, cuman mereka kerja di pabrik. Dan kerja di pabrik itu sistemnya anu loh guys, apa, kayak borongan. Jadi kalau semisal kowe oleh piro, yo kuwi gajimu piro gitu. Semakin kowe kerjane sajet, semakin hasilmu akeh, maka gajimu semakin besar lah, kayak gitu ya, namanya borongan kerja di Cina kayak gitu. Jadi buat kalian mendingan dipikir-pikir nah lah nek arep meng Cina kayak gitu. Mungkin kalian ada yang bilang, wah saya udah bisa tuh bolak-balik ke Cina. Yo enak juga yang seperti itu guys. Terus proses ke Cina itu nggak selamanya lewat depan kayak gitu guys. Jadi nggak yang harus lewat dari Indonesia langsung ke Cina gitu, nggak. Kadang ada yang lewat jalur belakang. Karena apa? Karena buat dapetin visa Cina kuwi awange lebol. Kuwi butuh proses banyak, lama. Udah gitu kita perlu ada jaminan di bank kayak gitu. Kecuali nek sampean kerja di instansi ataupun di perusahaan yang memang mempekerjakan TKI itu secara resmi, contohnya itu kayak kerja di konveksi kayak gitu. Di sini ada banyak cowok ya yang kerja di konveksi, di perkantoran kayak gitu, desainer kayak gitu, kebanyakan mereka dari Bandung, Subang kayak gitulah ya. Dan mereka itu diprosesin sama perusahaannya kayak gitu guys. Jadi mereka tuh semuanya diatur sama perusahaannya, dari paspornya, dari visanya, dari tiketnya, semuanya itu ditanggung dari perusahaan. Dan gajinya mungkin lumayan gede ya, karena aku nggak tahu dan belum pernah ketemu mereka selama aku di Cina kayak gitu. Jadi itu kalau saran aku, mendingan kalian alternatif cari ke negara lain gitu. Terus masalah kalau di Cina itu ketat enggak selepas COVID, itu boleh dibilang apa ya namanya, peraturan ya, kadang ada longgarnya, kadang ada ketatnya gitu. Jadi kalau kita ke suatu tempat itu wajib scan kode kesehatan, dan kode kesehatan itu dibikin pakai Alipay. Dan data diri kita itu, kalau kita kan belum punya KTP sini ya, jadi kita pakainya paspor, dan yang digunakan itu paspor yang masih berlaku biasanya guys. Jadi kalian kemana-mana bisa scan kode, dan di situ bakalan muncul data kita kayak gitu. Itu peraturan selama di sini selepas COVID kayak gitu ya. Jadi buat kalian yang pengen kesini, mikir-mikir lagi. Kalau semisal pun itu ilegal kayak gitu, kalian mending pilih negara lain saja yang lebih aman. Kok wedine ndak kowe lagi tekan kene kayak gitu guys, malah ditangkap polisi, dipenjara, dibalik ke Indo, di blacklist kayak gitu kan. Itu kesalahan yang fatal banget. Dan menurut aku mendingan kalian cari ke negara lain saja yang aman-aman saja kayak gitu, yang tidak bermasalah. Karena apa? Karena mungkin apa ya, Cina belum membuka lowongan pekerjaan buat Indonesia kerjasama tentang masalah TKI, mungkin urung ono kayak gitu. Yang sebatas yang aku tahu kayak gitu. Terus kalau kita lewat belakang itu pikirkan resikonya. Yongku nek wis dewi tekan gini langsung kerja, ya nek semisal dewi ketangkep terus dewi di penjara tahunan kayak gitu, nggak bisa ngasih kabar ke keluarga, engkau kan mesakne keluargamu kayak gitu. Jadi buat kalian yang mau kesini dipikir-pikir nehain dhisik kayak gitu. Tidak semuanya proses di sini itu yang katanya mbak-mbak di sini, katanya cece-cece di sini gajinya gede, itu semuanya mudah dan semuanya itu butuh proses. Jadi mantan dipikir jangan tergiur gajinya. Kalaupun mungkin ada yang ngajakin kawin kontrak ataupun cara apapun, kalian mendingan cari yang resmi. Jangan terpengaruh dengan sesuatu yang belum pasti kayak gitu. Itu saran aku aja. Jadi kalau kalian menanyakan proses di Cina udah buka belum, sudah kayak gitu ya. Oke, terima kasih yang udah menyimak video aku dari awal sampai akhir. Terima kasih yang udah selalu support aku. Pokoknya terima kasih buat kalian. Sekian video dari aku. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.